Di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorakan yang mengisi ruangan pensi, Akila duduk manis di atas panggung dengan gaun yang memukau. Sorot cahaya menyoroti seolah ia adalah bintang hari itu. Suaranya sangat merdu, mengalun mengisi udara, membungkam segala kekhawatiran. Semua orang terpana, termasuk Mayang, yang duduk di barisan depan bersama Tante Rita. Air mata haru mengalir di pelanti pipi Mayang. Ia bangga melihat putrinya akhirnya bisa bersinar dan menunjukkan dunia siapa dirinya. Namun, di balik kesuksesan penampilan Akila, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Beberapa jam sebelumnya, rencana gelap Cantika hampir saja menghancurkan semuanya. Cantika yang terbakar cemburu dan dendam telah menyusup ke backstage. Diam-diam, ia menancapkan flash disk ke USB digital piano yang akan digunakan Akila. Mengubah peraturan nada menjadi kacau dan tak harmonis. Ia bahkan merusak mikrofon dengan sangat halus. Berharap saat Akila bernyanyi nanti, suaranya akan terdengar pecah, membuat semua orang mengoloknya. Namun, keberuntungan Akila bukan hanya karena bakatnya, tapi juga karena ada Harry. Di saat dua kamera pengawas di area backstage mati mendadak, William di sini segera memberitahu Harry. Insting Harry sebagai hacker dan pelindung bagi Akila langsung aktif seketika. Ia merasa ada yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, Harry menyusup ke area backstage panggung dengan keahliannya yang menganalisa. Ia memeriksa sistem piano yang menyadari ada perangkat asing yang mengacaukan software instrumen itu. Ia segera mencabut flash disk misterius itu dan mengembalikan settingan piano ke posisi semula. Tak hanya itu, Harry juga menemukan mikrofon Akila sudah dirusak dan suaranya teredam. Dengan cekatan, Harry memperbaikinya dengan mengatur ulang sistem audio. Semua dilakukan tanpa banyak bicara karena waktu sangat sempit dan panggung menunggu. Berkat semua tindakan cepat Harry, Akila pun tampil dengan lancar. Suara pianonya sangat jernih, mikrofonnya berfungsi dengan sempurna. Dan tak seorang pun tahu bahwa sebelumnya penampilan itu harus dirusak. Akila tak tahu detailnya, tapi saat ia menatap ke arah samping panggung dan melihat Harry berdiri di sana, tersenyum dan mengangguk memberi dukungan, ia tahu Akila tak sendiri. Akila tahu Harry selalu ada untuknya. Dalam diam, dalam senyap, Harry terus menjadi pelindungnya. Dan di momen itu, Akila sadar sepenuhnya. Laki-laki seperti Harry bukan hanya pria impian, tapi juga pria yang siap diperjuangkan, melindunginya, dan berdiri di sisinya saat dunia hampir runtuh. Dan di tengah gemuruh tepuk tangan itu, hanya Harry yang tahu, ia baru saja menyelamatkan bukan hanya sebuah penampilan, tapi juga mimpi Akila. Saat lampu panggung memancar terang dan suasana tepuk tangan menggema memenuhi ruangan pensi, Cantika hanya bisa berdiri di sudut ruangan, terpaku, menahan amarah dan rasa frustasi yang membuncah di dadanya. Matanya tak lepas dari sosok Akila yang duduk anggun di atas panggung di depan piano, menyanyi dengan suara yang sangat merdu dan menusuk hatinya setiap penonton. Akila tampak sempurna, bukan hanya karena gaun yang ia kenakan, yang semestinya sudah rusak kalau rencana Cantika berhasil, tapi karena aura bahagia yang terpancar dari dirinya. Sebuah aura yang tak bisa dipalsukan. Cantika di sini hanya bisa menggigit bibirnya, marah bukan hanya karena kegagalannya, tapi karena ia tak mengerti kenapa semua rencananya selalu berujung sia-sia. Ia sudah menggunting baju Akila, berharap membuatnya malu dan kehilangan kepercaya diri, namun gagal. Ia sudah menyabotase piano dan mikrofon, berharap Akila akan kacau di atas panggung, tapi juga kali ini gagal. Dan sekarang ia melihat hal yang paling menyakitkan. Harry, pria yang selalu ia inginkan, tersenyum lebar, penuh kegaguman saat memandang Akila. Dari samping panggung tentunya. Mata Harry tak pernah lepas dari Akila. Dan senyum itu, senyum tulus dan penuh rasa cinta itu bukan untuk siapapun, kecuali untuk Akila. Cantika pun mengepalkan tangannya. Di dalam hatinya bergemuruh kecemburuan dan keputusasaan. Kenapa selalu dia? Pikir Cantika.
kenapa Harry yang pintar dan sempurna itu memilih Akila, bukan dirinya. Rasa gagal itu kini berubah menjadi luka yang sangat dalam, bukan hanya karena semua usahanya tak berhasil, tapi karena perlahan Cantika mulai sadar, tak peduli seberapa keras ia berusaha menjatuhkan Akila, ada satu hal yang tak bisa ia paksakan, yaitu perasaan Harry. Dan itu adalah kekalahan paling menyakitkan bagi Cantika, sebab bukan hanya usahanya yang gagal, tapi hatinya pun hancur pelan-pelan. Setelah tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan pensi dan lampu-lampu panggung perlahan meredup, Akila duduk manis di tengah panggung dengan pianonya. Menahan haru detik-detik setelah penampilannya terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya akhirnya bisa terwujud. Ia berhasil kali ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Akila, ia benar-benar berdiri di atas panggung, bernyanyi dengan suara yang keluar dari hati. Dan semua orang menyukainya. Bahkan Mayang ibunya terlihat berlinang air mata dan tepuk tangan bangga dari bangku penonton. Namun semua itu yang menonton, mata Akila hanya mencari satu sosok, yaitu Harry. Dan ketika matanya menemukan tatapan lembut Harry di tepi panggung, dengan senyum yang hanya ia kenali dari dirinya, Akila merasa seluruh kerja keras, ketakutan, dan rasa tidak percaya dirinya selama ini seolah terbayar lunas. Di dadanya ada rasa lega, hangat, dan sangat dalam. Akila tahu tanpa Harry, ia tak akan berada di titik ini. Bukan hanya karena Harry membantu memperbaiki mic dan piano yang diam-diam disabotase, tapi karena Harry selalu ada dan untuk percaya kepadanya, bahkan ketika ia sendiri belum yakin pada dirinya sendiri. Akila tak pernah membayangkan akan menemukan seseorang yang bisa menjadi rumah sekaligus pelindung dalam satu wujud, yaitu Harry. Dengan kedewasaannya, cara menyemangati dalam diam, caranya memperjuangkan dalam senyap, telah menjadi lebih sekedar teman atau penyelamat bagi Akila. Harry sudah menjadi bagian penting dalam hidup Akila. Dan hari itu, bagi Akila, bukan hanya tentang keberhasilan tampil, tapi tentang perasaan baru yang tumbuh begitu kuat. Di sisi lain di ruangan tersembunyi yang telah Harry siapkan sejak awal kepada Mohan, Mohan akhirnya bersiap untuk keluar. Ia sudah cukup lama dikurung di sana, bukan karena ditahan, tapi untuk keselamatannya sendiri. Harry tahu bahwa jika Mohan tetap berada di tempat umum, ia akan menjadi target utama dari Depon, anak buah Matthew, sang orang misterius. Kini, setelah Harry dan William berhasil mengidentifikasi bahwa Depon telah masuk ke area pensi dengan menyamar sebagai kru, Harry dan Fatah bergerak cepat. Mereka tak bisa membiarkan Mohan tetap berada di tempat yang sama terlalu lama, apalagi setelah Depon berhasil mendekat. Fatah dengan sumber daya dan koneksi keamanan yang lebih luas langsung mengamankan jalur keluar untuk Mohan. Ia mengatur dengan orang-orangnya dan akan mengamankan situasi. Sementara itu, Harry akan mengalihkan perhatian Depon dengan mengontrol sistem CCTV untuk memberi gambaran palsu keberadaan Mohan. Mohan, yang meskipun seorang mantan petinju jalanan, menyadari bahwa ini bukan sekedar pertarungan fisik. Ini tentang strategi dan keselamatan. Dengan gerak cepat, ia nantinya akan keluar dari ruangan rahasia yang akan disesuaikan oleh Harry dan Fatah. Di sisi lain, di tengah gegap gempita acara pensi yang terus berjalan dengan penampilan-penampilan memukau dari para siswa Tinta Persada, suasana di balik panggung jauh dari kata tenang. Harry, William, dan Fatah tengah berada dalam misi mendesak menemukan Depon, anak buah orang misterius yang menyusup sebagai kru pensi. Setelah Harry menyadari bahwa dua kamera backstage tiba-tiba mati, dia langsung curiga dan melakukan pengecekan. Dan disinilah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seragam kru pensi dibuang di tempat sampah toilet. Ini adalah bukti jelas bahwa penyusup tersebut sudah mengganti identitas visualnya dan berbaur ke keramaian. Tak lama setelah itu di sini William menghubungi Harry dan memberikan ciri-ciri terbaru Depon. Dia memakai jaket kulit gelap dan di sini dia sekarang membaur di antara penonton kayak orang biasa. Tapi di sini William yakin di sana orang tatapannya sangat mencurigakan.
Informasi itu langsung diteruskan oleh Harry ke Fatah yang saat ini memang berada di area penonton. Fatah pun segera berdiri dan bersama Harry langsung bergerak menyusuri barisan penonton dan akan mencari sosok yang sesuai dengan ciri-ciri yang William berikan kepada mereka. Sementara itu di sini Harry akan mengontrol mulai menyisir ulang rekaman kamera dari titik-titik yang tidak terjangkau sebelumnya, terutama di area luar panggung dan tribun penonton. Kini semuanya bergerak cepat. Depon sudah tidak bisa menyamar sebagai kru, namun itu justru membuatnya lebih berbahaya. Ia bisa bergerak tanpa batas, tak lagi dicurigai sebagai teknisi atau panitia. Namun di sini Harry dan Fatah tahu mereka harus menemukannya sebelum Depon mendekat kepada Aquila, Mohan, atau siapapun targetnya.